Assalamualaikum dulur tani, saya Agus, Kepala Desa Kelampok, Kecamatan Kapas. Hari ini kita bertemu dengan Pak Lamsir. Nah, ini beliau ini adalah Babinsa Desa Kelampok dan dia plusnya lah, ini plusnya yang menarik. Dia plusnya adalah petani yang menggunakan metode organik. Nah, makanya pada hari ini kita ingin belajar banyak banget kepada Pak Lamsir yang sudah menggunakan atau metode organik sudah lama. Kabarnya gimana Pak Lamsir? Terima kasih Pak Gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kadang tani Desa Kelampok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Selamat berjumpa dengan saya, Babinsa Desa Kelampok, Pak Lamsir. Sudah berapa tahun Pak di Kelampok Pak? Saya lupa Pak. Saya sudah hampir 3 tahun. 3 tahunan ya? 3 tahunan. Berarti pas saya menjabat, Ya, dengan terus ke sini itu ya masuk ya. 2019 saya masuk Desa Kelampok. Dan saya tuh merasa ini ya paling beruntung ya karena Sama-sama beruntung. karena saya merasa gini, saya tuh punya misi bahwa saya ingin mengubah pertanian Kelampok menjadi organik dan ini keren pas. banget. Nah, ini pas ada Pak Lamsir sebagai pelaku. Nah, kita mulai tanya-tanya nih Pak Lamsir. Ya. Silakan kita gali seluas-luasnya. Nah, ini Pak Lamsir. Ini mungkin pertanyaan banyak orang Pak Lamsir. Iya. Kalau kita ingin pilih organik, apakah kita juga otomatis menghilangkan semua yang dikatakan kimia itu? Nah, begini, Pak Anggi ya. Iya. Kalau kita belajar ke dunia organik, kita harus yang pertama mengenali lingkungannya dulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah tanaman yang mau kita budidayakan. Oh gitu. Dan kebutuhannya apa? Nah, ini kita harus tahu. Oh. Ya. Dan terkait dengan penggunaan nutrisi, apakah kalau sudah menggunakan organik tidak menggunakan kimia lagi? Nah, ini kita harus tahu kebutuhan hara tanaman baik makro maupun mikro. Oh gitu. Nah, gitu ya. Iya. Kalau yang hara makro ya contohnya seperti kebutuhan esensial. Ini kan kebutuhan yang tidak bisa digantikan. Contohnya apa ini? Apa, Pak? N, P, dan K. Oh itu. Jadi pupuk yang ada kandungan nitrogen, fosfat, kalium, nah ini harus wajib disediakan walaupun sedikit. Oh gitu. Iya. Tetapi peran NPK ini tidak bisa digantikan oleh peran yang lain. Makanya biasanya NPK inilah yang disediakan oleh pupuk kimia buatan manusia atau pupuk kimia sintetis. Oh gitu. Berarti memang tidak harus total langsung pindah ke ini ya, sifatnya organik ya. Ya, kimia asal sesuai dengan kebutuhannya. Oh, Dan gitu. biasanya kalau kita sudah mengedepankan organik, ini kebutuhan NPK-nya juga sedikit. Oh gitu. Iya. Berarti nanti kalau benar-benar dilaksanakan organik itu pupuk yang subsidi dari pemerintah itu akan cukup Pak? Saya kira sangat cukup. Sangat cukup. Sangat cukup. Nah ini menarik gini Pak Lamsir, Iya. karena keluhan banyak petani itu adalah merasa bahwa pupuk itu selalu kurang. Ya. Padahal kalau kita pakai organik cukup itu ya, bisa Pak? menekan penggunaan pupuk kimia. Gitu ya Pak? Iya. Nah ini menariknya ini, menariknya tuh ini. Tetapi itu semuanya butuh proses pagi. Betul-betul harus didasari dari kesadaran diri yang sangat kuat. Dan itu butuh waktu memang, tidak cukup kalau hari ini kita masih full kimia terus besok kita full organik sudah sesuai yang kita harapkan, tentu tidak. Pelan-pelan ya? Harus pelan-pelan untuk menuju ke C organiknya yang lebih tinggi. Karena kita juga harus melihat kondisi tanah juga Ya, ya. karena kondisi tanah kita ini kan lagi sakit nih. Iya. Nah, ibarat penyembuhannya harus pelan-pelan untuk mendapatkan kondisi tanah yang ideal. Oh iya. Berarti kalau program dari pemerintah yang mengurangi subsidi itu sebenarnya memang juga mendorong kita untuk sebenarnya itu untuk mendorong ya? kita sebagai petani untuk berdaya. Berdaya. Berdaya dalam arti memaksimalkan potensi alam yang ada di sekitar kita ini untuk dirombak, dirubah menjadi sumber nutrisi. Nah, inilah peran daripada para penggiat petani organik untuk memaksimalkan mikroba yang bermanfaat di dalam tanah maupun yang ada di sekitar kita. Dan itu lebih murah daripada. Dan itu lebih murah dan ramah lingkungan. Nah itu. Nanti itu ya memang keunggulannya itu ya. Daripada kita membeli pupuk yang non subsidi yang mahal sekali. Dan semakin lama itu pun juga akan mengurangi produksivitas tanah. Sehingga setiap tahunnya akan bertambah dosis yang dibutuhkan oleh tanah.
karena ketergantungan dengan kimia. Kalau kata kimia. Iya, karena tidak ada unsur mikroba yang bermanfaat untuk mengurai atau memaksimalkan peran mikroba di lahan. Karena alam ini sebenarnya sudah menyediakan semua nih. Semua kebutuhan nutrisi tanaman, baik itu N, P, dan K, termasuk mikroba-mikroba yang lain bermanfaat untuk tanaman dan lingkungan sekitar itu. Berarti kita bisa membuat sendiri untuk sangat memenuhi itu. bisa, Sangat bisa. Karena Dan yang penting murah Pak ya. Yang jelas murah. Murah. Murah, bisa dibuat sendiri. Bisa dibuat sendiri. Dan menyuburkan tanah. Untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Bagus. Oke. Kalau sip. Nah, makanya gini. Ini mumpung kita ketemu dengan pelaku langsung ya, Pak Lamsir. Kita belajar step by step. Ini pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan. Gini Pak Lamsir. Saya itu kan masih ini Pak Lamsir. Saya masih belum pengalaman petani lah ya. Saya ingin diajari Pak Lamsir. Dari awal yang harus saya lakukan agar nanti bisa dikatakanlah misalnya lah petani organik atau mengurangi pupuk kimia. Paling enggak pertama kali yang saya lakukan sebelum tanam itu apa? Yang pertama kita harus lakukan treatment secara fisik, artinya treatment untuk lahan itu sendiri atau tanahnya di treatment. Kita treatment dulu. Dengan satu banyak menggunakan dolomit ya. Dolomit ini dolomit untuk menetralisir pH tanah. Kemudian olah tanah yang semprot. Itu biasanya berapa minggu sebelum musim tanam itu? Ya paling enggak itu 1 minggu sebelum tanam dolomit harus sudah ditebar. Karena apa? Nanti ketika olah tanah itu bisa tercampur merata di lahan. Kalau idealnya 1 hektar butuh berapa ton tuh Pak? Kalau kondisi pH-nya kita ukur dulu di awal. Oh itu ya, menyesuaikan itu ya. Kalau katakanlah di pH normalnya kan 6 gitu ya. 6, kalau di pH kita ketemukan 4, berarti 1 digit itu membutuhkan 2 ton. 1 digit 2 ton? Iya, kelima. Kalau ke 6 berarti berapa? 4 ton. Itu. Jadi sudah diketahui. Jadi musim tanam sebelumnya itu dari Pemdes Klampok juga menyediakan Petroces. Itu 1 ton 1 hektar. Berarti emang jauh dari yang dibutuhkan. Masih kurang karena pH terakhir yang kita cek itu adalah 4. Itu seharusnya harus betul-betul sakit. 4 ton ya? 4 ton ya minimal ya. Minimal 4 ton 1 hektar untuk menaikkan pH tanah. Ini secara fisik, kemudian ada treatment secara biologis. Apa itu Pak Mansur? Artinya apa? Kita harus memaksimalkan mikroba yang bermanfaat semaksimal mungkin di lahan. Nah, mikroba bermanfaat inilah sebenarnya yang sangat berperan untuk meningkatkan kualitas tanah. Banyak sekali ya mikroba itu manfaatnya. Yang pertama bisa meningkatkan kesuburan tanah, bisa menekan organisme pengganggu tanaman. Ini yang paling penting. Peran mikroba inilah harus kita rapatkan. Nah, ini saya apa Pak Menteri? Saya belum paham nih apa itu mikroba ya. Mikroba atau bakteri ini adalah sebuah organisme yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat secara disemprotkan ya? Disemprotkan. Tetapi perannya sangat luar biasa. Ada namanya nggak Pak? Adanya macam-macam, ada Pseudomonas, ada Acetobacter, ada Bacillus. Pokoknya banyak gitu ya, yang memiliki peran. Yang pertama bisa mengurai fosfat yang ada di lahan, bisa menangkap atau menambat unsur N. Ada yang bisa untuk menekan UPT, contohnya untuk menekan UPT itu bisa bakteri lekani. Lekani ini bisa mengendalikan serangga, baik itu wereng, kaper dan sebagainya. Pokoknya serangga yang merugikan tanaman ini bisa ditekan dengan lekani. Yang kedua, bakteri yang bisa menekan serangan jamur, yaitu Trichoderma. Nah, Trichoderma ini adalah jamur yang antagonis. Dia ini akan membunuh mikroba-mikroba yang tidak bermanfaat atau mikroba patogen. Dia akan mengendalikan itu. Yang ketiga, Bacillus. Ini untuk mengendalikan virus. Ini fungsinya juga sama untuk menekan perkembangan virus yang ada di lahan. Nah, ini Pak Lamsir. Yang pertama dulu Pak Lamsir, yang disemprot sebelum musim tanam. Itu pasnya pas apa Pak? Ya, yang pertama setelah olah tanah, yang pertama itu ya,
itu trichoderma kita masukkan. Oh, bentar. Berarti setelah dolomit tadi, Ya, dolomit sudah masuk, kemudian olah tanah. olah tanah disingkal istilahnya. Ya, disingkal yang Disingkal, pertama pakai itu. Setelah disingkal, Disemprot pakai kita itu. semprot dengan TCD. TCD itu kita bisa buat sendiri nggak? TCD itu ada isolatnya. Kalau ada isolatnya kita bisa buat sendiri. Tetapi kalau kita belum mampu untuk mengembangkan itu, saya kira beli di toko pertanian yang Murah ya? sangat murah. Sangat Itu murah. 1 liter cuma 25.000 itu nggak 1 liter 25.000 Iya. dan bisa untuk berapa hektar tuh? Dan untuk 1 hektar saya kira kebutuhan 4-6 botol. Oh, betul. Masih murah banget lah ya. Berarti 4-6 botol sekitar Berarti 100 lah. sekitar 6 liter. 6 liter lah ya. 100 sampai 150.000 Iya. ya. Nah, itu murah banget. Ngopi dulu Lur. Ya. Ini nanti Santai, kita hari ini santai. Kita Iya. lagi di layar pertanian ini. Ngopi dulu. Oke, sip. Pembicaraan kita hari ini panjang ini. Panjang. Iya. Ini tadi Lanjut Pak Lamsir. Oke. Oke. Setelah didolomit, kemudian disemprot Dengan trichoderma atau yang, TCD. yang kalau nggak salah tadi udah dikasih bocoran saya untuk dekomposer apa tadi? Dekomposer juga masuk. Setelah itu dekomposer, Iya, beda lagi. Dekomposer kita campur dengan TCD nggak apa-apa. Oh itu. Kita mix, Nah, kita mix ya. semprotkan. Yang tadi fungsinya adalah untuk apa? Ya, dekomposer ini tujuannya satu untuk merombak atau mengurai bahan-bahan organik yang ada di lahan. Kemudian itu dirombak menjadi nutrisi. Bahan organik itu misalkan Ya, sisa contohnya sisa-sisa jerami hasil atau panen, rumput gitu atau ya. bahan-bahan organik yang lain yang ada di lahan. Setelah diolah tanah dia akan terbalik tertimbun tanah. Nah, inilah peran mikroba pengurai yang dalam hal ini adalah dekomposer. Berarti idealnya gini Pak Lamsir. Idealnya kalau kita panen itu damen Jerami harus masuk kembali ke situ kembali ke sawah. lahan. Inilah yang Idealnya itu ya? dinamakan iya. Itu. Petani organik itu seperti itu karena apa? Di Diolah dalam lagi. jerami itu banyak kandungan silika, banyak kandungan nitrogen, banyak kandungan kalium, fosfat. Semua sudah ada di situ. Dari situ. Makanya biointensif inilah yang perlu kita tekankan. Nah, dekomposer dan trichoderma itu fungsinya adalah menguraikan. Mengurai trichoderma untuk mengendalikan jamur, dekomposer untuk mengurai merombak bahan-bahan organik akan menjadikan bahan organik itu menjadi sumber nutrisi. Kembali lagi ke tanah itu. Kembali ke tanah, tanahnya sehat, tanamannya sehat, petaninya sehat, negara kita juga kuat. Wah, ini. Gimana? Kalau kerja TNI itu pasti gitu. Ada kata-kata kuatnya. Kuat. Kalau kita lemah ya. Nah. Oke Pak Lamsir, setelah itu gini. Oke. Ini kita masih belum pakai kimia Pak Lamsir tadi. Belum ya, masih aman ya. Oke, masih belum pakai kimia. Belum. Kenapa nggak pakai obat suket Pak Lamsir? Bisa nggak obat suket? Kan orang-orang obat suket biasanya. Obat suket kita harus bijak ya di dalam penggunaannya ya. Artinya kalau kita menggunakan obat suket untuk yang purna dan pratumbuh setelah olah tanah itu masih ada toleransi untuk penggunaannya, tetapi harus tunggal, tidak bersamaan. Karena peran daripada obat suket ini tadi kan juga untuk mengendalikan pertumbuhan rumput supaya terkendali. Karena apa? Nanti kalau rumput itu tidak terkendali juga akan mengganggu, akan terjadi persaingan rebutan nutrisi antara tanaman inang dengan rumput itu tadi atau gulma. Oh, berarti obat suket itu diperbolehkan atau dosis? Ya, kalau menurut saya masih bisa diperbolehkan selagi itu dalam batas ambang normal, Aman, ekonomis normal ya? atau aman. Karena kalau dari hasil penelitian itu tidak terlalu signifikan untuk membunuh daripada peran mikroba. Oh gitu, Itu, alhamdulillah. Berarti, Tetapi setelah disemprot itu mikroba kita rapatkan lagi. oh gitu. Iya. Jadi misalkan kita tetap nyemprot obat rumput, Ya. tetap habis itu disemprot lagi yang Disemprot dengan trichoderma mikroba. dan dekomposer. Karena apa? Dia justru nanti juga bisa merombak residu-residu hasil penggunaan dari herbisida itu tadi. Oke, kita melangkah ke ini. Ini karena berarti sekarang kan udah tanam. Tanam. Anggap aja tanam Pak ya. Tanam itu mikroba apa lagi Pak yang dibutuhkan?
Ya, saya kira mikrobanya tetap yang kita masukkan. Yang pertama Trichoderma tetap kita masuk. Tadi lekani tadi. Lekane juga masuk. Lekani mulai masuk ya? Ya, berarti lekani mulai masuk hari pertama tanam. Ya, hari pertama atau 3 hari setelah tanam bisa masuk. Lekani mulai masuk. Mulai masuk. Lekani tadi yang fungsinya adalah untuk mengendalikan serangga. Serangga dan hama. Ya, serangga itu kan bagian daripada hama. Gitu. Organisme pengganggu tanaman. Oke. Nah, ini baru tahu saja kayaknya. Hama dan penyakit. Kalau hama itu kelihatan mata, contohnya ya serangga itu tadi, termasuk tikus kan hama, termasuk manusia. Oh, yang mengambil itu juga hama. Gitu ya, Pak? Ya, manusia yang merusak itu sama dengan hama itu. Oh, ini. Organisme pengganggu tanaman. Itu kalau manusianya jahat. Nah, itu masuk bagian dari. Kalau manusia kalau kita malam sih, Allah enggak, bukan hama. Kalau penyakit itu nggak kelihatan, tetapi dampaknya nyata. Nah, inilah contohnya seperti jamur, virus. Ini penyakit. Nah, yang penyakit inilah perannya daripada Trichoderma dan Paenibacillus. Nah, berarti lekane untuk mengendalikan serangga, Trichoderma untuk mengendalikan jamur, Paenibacillus untuk mengendalikan virus. Itu disemprotkan hari pertama tanam ya? Ya, hari semuanya. Tanam. Dicampur bisa nggak, Pak? Yang bisa dicampur itu lekane dengan Trichoderma. Untuk yang Paenibacillus lebih baik tunggal. Ya. Nah, itu idealnya disemprotkan berapa minggu sekali? Ya, minimal 1 minggu sekali semprot ya. Maksimal sampai 10 hari. Jadi maksimal tujuannya apa nggih? Kita menggunakan agensi pengendali hayati atau sejenis lekane, Trichoderma dan Paenibacillus itu adalah untuk meningkatkan kerapatan mikroba bermanfaat di lahan. Nah itu. Nah, ini panjang ini. Ngopi dulu aja. Aduh, maaf ini dulu-dulu tani karena saya juga baru belajar ya. Jadi banyak hal-hal yang saya tidak mudeng tadi. Ngopi dulu loh. Ngopi dulu biar encer. Nah, ini enak santai kita di sawah ini. Iya. Nah, gini Pak. Tadi kita idealnya harus merapatkan mikroba di tanah. Iya. Fungsinya lebih ke untuk menyuburkan tanah atau tanaman? Yang pertama adalah untuk menekan atau meminimalisir serangan hama. Pertama serangan hama. Oke. Ya. Yang kedua, dia juga bermanfaat untuk tanah karena dia mampu untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di lahan juga. Mengurai bahan. Oh, berarti di tanah udah ada organik ya. Terus diurai. Karena apa? Mikroba yang bermanfaat yang ada di lahan. Ini kan lebih optimal kerjanya karena tidak ada bahan-bahan kimia yang masuk. Karena sudah dikendalikan dengan agensi pengendali hayati. Nah, padahal selama ini petani kita ini kan setiap ada hama kan langsung cenderung dihantam dengan menggunakan pestisida kimia. Dan itu merusak tanah. Dan itu adalah bisa membunuh atau memusnahkan musuh alami. Oh, contoh Pak? Contoh, misalnya seperti mereng. Ini kan ada musuh alaminya di situ. Mungkin di situ ada kinjeng, ada laba-laba. Oh, itu musuh alami ya? Musuh alami. Kalau disemprot itu semua mati. Makanya akan terjadi yang namanya insurgensi hama. Apa itu? Karena apa? Ledakan hama. Karena apa? Tidak ada keseimbangan. Salah satu menguasai di situ. Kayak ekosistem ya? Iya, ekosistem. Jadi penggunaan agensi pengendali haya itu sebenarnya adalah untuk mengoptimalkan peran organisme bermanfaat sehingga ekosistem berjalan di situ. Maka yang didapatkan adalah simbiosis mutualisme dan ekosistem berputar. Nah, dengan ekosistem yang berputar itu tanaman inang akan tumbuh dengan selamat. Karena apa? Tidak diganggu. Nggak terganggu oleh mata rantai ini. Nah, itu. Dan dari hasil mata rantai ekosistem itu akan menghasilkan nutrisi hara mikro. Walaupun kecil yang dihasilkan tetapi memiliki manfaat yang sangat besar untuk tanaman. Apa manfaatnya, Pak? Ya, menyuburkan tanaman. Yang kedua, menjadikan imun tanaman lebih kuat. Tidak mudah terserang penyakit. Oke.
Nah, sekarang gini Pak. Oke, tadi kan ada beberapa mikroba ya yang disemprotkan. Ada lekani, ada lekani, apa tadi Lactobacillus dan sebagainya. Nah, dengan adanya sudah disemprot misalnya lahan kita sudah normal dan dikasih itu semua, penggunaan pupuk kimia, urea, NPK itu bisa ditekan. Ya. Kenapa bisa ditekan? Ya. Apa teorinya Pak? Teori apa ini? Kenapa bisa ditekan dengan penggunaan agensi hayati ataupun mengoptimalkan bahan-bahan organik yang ada di lahan? Karena apa? Di alam sekitar ini ya sebenarnya sudah menyiapkan bahan-bahan tersebut. Contohnya N itu dari udara. Oh gitu. Nah, N itu dari udara. Kalau aerasi tanah bagus, di situ mikrobanya bagus, N ini kan ditangkap, kemudian diserap di dalam tanah. Oh gitu. Nah, setelah di dalam tanah inilah peran daripada akar tanaman ini juga akan menyerap, sehingga terjadi pertumbuhan tanaman yang bagus. Oh, oke. Itu. Yang kedua, fosfat. Lahan pertanian di wilayah Bojonegoro ini kalau menurut para ahli peneliti ini sudah banyak kandungan fosfat. Berarti tidak perlu SP. Makanya SP tidak diturunkan di Bojonegoro. Kenapa ya? Karena Bojonegoro ini sudah banyak kandungan fosfat. Ngapain dikasih lagi? Ngapain dikasih lagi? Nah, karena fosfat di lahan ini sudah banyak, bagaimana untuk supaya tanaman ini bisa menyerap fosfatnya dengan bagus? Nah, ini perlu diurai. Nah, penguraian inilah peran daripada mikroba tadi untuk menyiapkan fosfat yang ada di lahan kita. Inilah peran daripada bakteri Pseudomonas. Inilah yang akan mengurai fosfat-fosfat yang ada di lahan. Baru lagi nih bakteri Pseudomonas. Apa kuwi? Agak mudeng ya lur. Perannya adalah untuk mengurai fosfat yang ada di lahan ini akan lebih mudah untuk diserap perakaran tanah. Oh gitu. Ya. Intinya apa tuh? Kenapa tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan normal? Karena dia tidak mampu menyerap unsur hara di tanah. Karena mikrobanya sedikit. Iya, karena tanah itu kebanyakan kan buntet atau lengket. Karena dia terikat tadi itu, terikat oleh tanah yang buntet ini. Jadi nutrisi yang ada di tanah ini terikat, tidak bisa keluar, tidak bisa terurai. Nah, peran pengurainya ini lah mikroba. Itu ya. Jadi sebenarnya fungsi mikroba itu coba kita lihat di hutan ini. Tidak pernah dipupuk itu. Tidak pernah. Karena di situ ekosistemnya berjalan dengan baik. Iya, karena mikrobanya bekerja optimal, tidak ada yang mengganggu. Dari peran mikroba inilah akan menghasilkan sumber nutrisi yang sangat luar biasa. Nah, betul. Ya, kalau kita lihat di hutan itu kan tanpa ini sudah tanpa pupuk. Karena apa? Hasil penguraian dari limbah-limbah yang ada di hutan itu kan sudah berjalan dengan sendiri. Dia akan lapuk, terjadi pelapukan. Dari hasil pelapukan itulah akan menghidupkan di situ ribuan bahkan triliunan mikroba. Iya, mikroba yang bermanfaat. Berarti peran petani kita adalah menyediakan atau menghidupkan mikroba yang ada di lahan sawah. Langkah yang pertama, kembalikan semua jerami, semprot dengan dekomposer, olah tanah dengan baik, dan jangan lupa penggunaan pestisida harus dengan bijaksana. Optimalkan agensi pengendali hayati. Kurangi ya. Kecuali kalau sudah terpaksa, itu baru menggunakan kimia tadi. Kimia itu tadi. Terpaksa sifatnya. Sifatnya terpaksa. Karena sudah di batas ambang ekonomi. Ya, berarti emang kira-kira inilah pelan-pelan. Pelan-pelan memang. Kalau langsung berubah nggak bisa, karena kondisi yang masih sakit ini kan tidak bisa langsung begitu diwalik terus jalan, kan perlu pelan-pelan kita. Biasanya perlu berapa tahun Pak agar bisa 100% organik? Ya paling enggak kalau kita 100% organik ini kan butuh gerakan kolektif nih. Kalau bareng-bareng ya? Kolektif. Kita tapi sampingnya enggak, percuma ya? Ya bukannya percuma, itu kan juga menghambat nanti. Karena apa? Limbah-limbah dari sekitar ini juga masuk. Ini kan tentunya juga akan sedikit mengganggu ya, tidak terlalu banyak. Butuh berapa tahun Pak kira-kira? Ya kalau kita untuk mendapatkan kondisi yang ideal, kita ini sebenarnya 3 tahun sudah cukup. Cukup. Tapi dengan kolektif tadi ya? Iya. Kolektif ya? Nggak cukup satu orang. Yang pertama semua bahan organik kita kembalikan lagi ke. Iya. Yang kedua pemanfaatan
di komposer atau agensi hayati semaksimal mungkin ditahan. Nah, inilah makanya kalau kolektif ini peran dari Ya. pemerintah desa ya. Gerakan Saya sendiri pun juga sudah berusaha Pak Lamsir. Ya, Dia tahu sendiri kan, Ki? Ya, Sudah berusaha. Memang menyadarkan masyarakat juga agak susah gampang. Ya. Tapi kita usahakan terus. Ya. Ini terakhir Pak Lamsir. Ini ternyata masih hujan. Oh, iya, masih hujan kita ini. Nanti kalau dengar suara-suara hujan kita malah di tempat hujan ya. Mohon dimaklumi. Ini terakhir aja lah. Pesan-pesannya Pak Lamsir terkait dengan petani yang ingin berusaha untuk menjadi petani yang benar dengan organik. Pesan-pesan terakhir apa Pak? Ya, ternyata sebagai petani kita harus berani selingkuh. Pak, bentar, bahaya ini. Kata Pak Lamsir harus berani selingkuh. Selingkuh apa Pak? Selamatkan lingkungan hidup. Selamat lingkungan hidup. Jadi jangan berpikir selingkuh itu ya. Selamatkan lingkungan hidup dengan biointensif. Yang pertama penggunaan PPR sebanyak-banyaknya. Yang ketiga kembalikan bahan-bahan organik ke tanaman. Yang ketiga penggunaan pupuk NPK secara bijak. Yang keempat adalah kita memaksimalkan peran organisme yang bermanfaat di lahan supaya ekosistem berjalan dengan baik. Oke, siap. Oke, dulur, matur nuwun. Ini karena memang cuaca juga lagi hujan. Sebenarnya yang saya tanyakan banyak Pak Lamsir ya. Karena Pak Lamsir itu pelaku baru awal. Nanti insya Allah ada segmen kedua. Siap-siap nanti. Nanti kita juga akan berusaha untuk langsung survei ke lokasi ya. Karena Kelampok itu sekarang lagi tanam MR 219 dan ini sementara bagus dan ini kita juga pelan-pelan pakai organik meskipun kita baru pertama kali ini belum tahu. Pak, ini terakhir ini Pak. Ya. Kita ini Pak, tadi yang tergantungan tadi Pak. Apa? Selingkuh. Yang tadi yang petani sehat apa? Negara kuat. Dengan Berselingkuh, lahannya sehat, tanamannya sehat, petaninya sehat, negara kuat. Ya. Sip, terima kasih Pak Lamsir atas waktunya. Ya. Nanti kita lanjut pada season berikutnya. Kita nanti lebih menarik lagi, kita membahas detail lagi terkait pernak-pernik pertanian ya. Yang nanti juga akan menghadirkan banyak sekali narasumber yang lainnya gitu. Ya. Pak Lamsir ini kan sudah pelopor di kita. Terima kasih dulur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.